Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi masa depan pendidikan Islam di era siber dan digital. Pendidikan Islam di era digital harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Generasi sekarang tumbuh dengan perangkat digital, sehingga kurikulum dan metode belajar perlu menyesuaikan agar tetap relevan. Pertama, masa depan pendidikan Islam sangat bergantung pada digitalisasi materi pembelajaran. Dengan materi yang berbasis digital, proses belajar menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan bisa diakses kapan saja. Nah, ini membuka peluang pembelajaran jarak jauh seperti e-learning, aplikasi Islami, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperkaya pengalaman belajar. Namun ada tantangan besar, yaitu peran guru yang berpotensi memburuk karena siswa bisa mencari informasi sendiri di internet. Maka guru masa depan tidak hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan penjaga keaslian ilmu agar sesuai ajaran Islam. Selain itu, proyeksi penting lainnya adalah integrasi antara pendidikan spiritual dan keterampilan praktis. Pendidikan Islam bukan hanya membentuk akhlak, tetapi juga membekali kemampuan yang dibutuhkan zaman seperti teknologi, industri halal, kewirausahaan digital, dan potensi lokal lainnya. Dalam revolusi digital saat ini, teknologi bukan pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa learning dan blended learning meningkatkan motivasi belajar, namun masih ada hambatan seperti kurangnya pelatihan guru dan ketidakmerataan akses teknologi. Untuk itu, pendidikan Islam butuh yang pertama, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan yang kedua, infrastruktur digital yang merata. Dan yang terakhir itu yaitu tentang dukungan institusi yang kuat agar teknologi bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, kesimpulannya, pendidikan Islam di era digital diproyeksikan menjadi sistem adaptif, inovatif, dan seimbang. Teknologi dimanfaatkan untuk kemaslahatan, namun nilai-nilai Islam tetap menjadi fondasi dengan transformasi ini. Pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi muslim yang cerdas, berakhlak, melek teknologi, dan siap menghadapi tantangan global. Menjelaskan tentang peluang yang dapat dimanfaatkan pendidikan Islam melalui teknologi cyber dan digital. Baik, langsung saja, perkembangan teknologi cyber dan digital memberikan peluang yang sangat besar bagi pendidikan Islam untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui platform e-learning, media sosial, aplikasi Islami, video pembelajaran, dan berbagai sumber digital lainnya, proses penyampaian materi keislaman dapat menjadi lebih interaktif dan mudah diakses oleh siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Teknologi juga menghadirkan metode belajar yang lebih kreatif, menarik, dan modern sehingga membantu peserta didik memahami agama dengan cara yang relevan dengan dunia mereka saat ini. Selain itu, era digital memungkinkan penyebaran pengetahuan agama secara global serta membuka ruang diskusi lintas budaya yang dapat memperkuat toleransi dan ukhuwah Islamiyah. Bersamaan dengan itu, pendidikan Islam juga berpeluang meningkatkan literasi digital yang beretika, seperti menanamkan prinsip tabayun ketika menerima informasi, adab bermedia sosial, dan sikap selektif dalam penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, pendidikan Islam dapat membentuk generasi muslim yang religius, kritis, terampil, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Era digital saat ini, teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Internet, media sosial, dan berbagai platform pembelajaran digital menawarkan banyak kemudahan
Tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Tantangan pertama adalah kesenjangan digital. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Siswa dari keluarga kurang mampu seringkali kesulitan memiliki gawai, kuota internet, atau perangkat pendukung pembelajaran daring. Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, infrastruktur teknologi masih sangat terbatas. Akibatnya, akses terhadap pendidikan Islam berbasis digital menjadi tidak merata. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam penguasaan keterampilan digital dan pembentukan karakter siswa. Tantangan kedua adalah keaslian konten keislaman. Era digital memungkinkan siapa saja menyebarkan informasi secara bebas, termasuk materi agama. Namun, tidak semua konten memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak beredar tafsir, fatwa, dan ajaran agama yang tidak diketahui keabsahannya. Hal ini berisiko menimbulkan kebingungan dan penyimpangan pemahaman agama pada peserta didik. Oleh karena itu, pendidik memiliki peran penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ulama yang kredibel. Tantangan berikutnya adalah kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua pendidik memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi informasi. Banyak lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang masih terbatas dalam kapasitasnya digital. Pembelajaran digital menuntut guru untuk mampu membuat video pembelajaran, menggunakan media interaktif, serta mengelola sistem pembelajaran daring. Jika pendidik tidak memiliki keterampilan ini, maka pembelajaran berbasis digital tidak akan berjalan secara optimal. Tantangan serius lainnya adalah menurunnya peran guru. Saat ini, peserta didik dapat dengan mudah mengakses ilmu dari internet, video, atau yang biasa disebut AI, hingga aplikasi keislaman tanpa harus menunggu penjelasan guru di kelas. Hal ini menimbulkan resiko berkurangnya peran guru sebagai sumber utama ilmu dan penanaman nilai keislaman. Padahal, tidak semua ilmu dapat dipahami secara instan dari internet. Banyak ilmu yang memerlukan bimbingan langsung dari guru agar tidak terjadi kesalahpahaman. Media sosial juga sangat mempengaruhi pola pikir keislaman peserta didik. Fenomena Ustadz Google membuat generasi muda lebih suka mencari jawaban agama secara instan melalui YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Akibatnya, pemahaman agama menjadi dangkal, hanya berfokus pada potongan ceramah singkat, bukan pada pendalaman ilmu secara menyeluruh. Selain itu, media sosial juga mendorong pencitraan diri dibanding pembentukan akhlak yang sesungguhnya. Tantangan terakhir adalah degradasi moral. Kemajuan teknologi turut menggeser nilai-nilai norma, adab, dan budaya. Banyak generasi muda yang mengunggah konten tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti aurat terbuka, gaya hidup bebas, hingga kekerasan dan pornografi. Jika tidak dibarengi dengan pendidikan akhlak yang kuat, maka teknologi justru dapat merusak identitas generasi muda muslim. Namun di balik semua tantangan tersebut, ada peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Teknologi digital memungkinkan pendidikan Islam diakses secara global, tanpa batas, ruang, dan waktu. Melalui platform online, kajian Islam dapat diikuti oleh umat muslim dari berbagai negara. Selain itu, teknologi juga meningkatkan interaktivitas pembelajaran seperti melalui video, simulasi, dan media visual lainnya. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Pendidikan Islam berbasis digital juga membuka ruang kolaborasi seperti seminar virtual, diskusi online, belajar daring yang memperkuat ukhuwah Islamiyah. Baik, langsung saja untuk poin yang terakhir, yaitu menjaga nilai Islami dan peran pendidik dalam pendidikan Islam berbasis teknologi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, pendidikan Islam dituntut untuk terus berinovasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Untuk itu, peran pendidik menjadi sangat penting
tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tapi sebagai pembimbing moral dan teladan akhlak bagi peserta didik. Guru perlu menguasai literasi digital dan mampu menyajikan materi agama melalui media teknologi seperti video, aplikasi, dan platform pembelajaran daring agar pembelajaran tetap menarik namun tetap sesuai dengan ajaran Islam. Kurikulum keislaman juga harus diintegrasikan dengan teknologi sehingga nilai-nilai akidah, fikih, akhlak, dan Al-Quran dapat dipelajari dengan cara modern namun tetap menjaga ruh spiritualnya gitu. Selain itu, peserta didik harus dibekali etika digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, menghindari konten yang merusak moral, serta menjadikan internet sebagai sarana menambah wawasan keislaman. Dengan sinergi antara pendidik, peserta didik, dan lembaga pendidikan, teknologi dapat menjadi alat untuk memperluas dakwah dan memperkuat pemahaman agama, sehingga lahirlah generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing di era digital tanpa terlepas dari nilai-nilai Islam. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.